Bab 2539, Charles Ma selamatkan aku. Tiba-tiba, Charles Ma dan orang lain di dalam helikopter tidak bisa lagi melihat pemandangan di luar. Yang bisa mereka lihat hanyalah kabut hitam yang menakutkan. Saudara Chen. Charles Ma segera menjadi cemas, dia berdiri dan meraung dengan marah. Dia mengepalkan tinjunya, tapi pada akhirnya dia tidak berdaya. Orang itu memang memiliki kekuatan, itu mengejutkanku, tapi monster di seberangnya tampaknya lebih menakutkan. Sayang sekali. Dia punya kekuatan, tapi terlalu percaya diri. Dia lari keluar helikopter untuk berduel dengan makhluk menakutkan itu. Menurutku dia pasti akan mati kali ini. Melihat monster itu saja sudah membuatku merinding. Jelas sekali dia memiliki banyak kultivasi. Ingin menyingkirkan makhluk itu hanyalah angan-angan. Karena helikopter masih dalam kondisi stabil saat ini, selusin orang kuat tidak lagi takut, mereka malah duduk santai di kursi masing-masing dan mulai berbicara. Menurut pendapat mereka, Jerry yang tidak akan pernah bisa menjadi lawan dari monster itu. Lagi pula, monster itu memancarkan aura aneh dan ledakan kekuatannya sangat mengejutkan. Charles Ma sangat cemas saat ini dan tidak bisa melihat dengan jelas apa yang terjadi di luar. Dia mondar-mandir di dalam helikopter dan datang ke pintu helikopter beberapa kali untuk membukanya, tetapi dia tahu dengan jelas bahwa tidak seperti Jerry Yang, begitu dia melompat keluar dari pesawat, sama sekali tidak ada kesempatan untuk bertahan hidup. Tenang, arus udara di langit sangat kuat. Kalau kamu tidak sengaja membuka palka dan gagal menutupnya, helikopter akan kehilangan kendali. Bukankah dia mengatakan sebelumnya bahwa kita harus mengabaikan apa yang terjadi di luar dan menunggu dengan tenang? Beberapa orang khawatir Charles Ma akan melakukan hal gila yang akan merugikan mereka, jadi mereka buru-buru membujuk Charles Ma. Tok tok tok. Tok tok tok. Pada saat ini, pintu kabin tiba-tiba mulai bergetar hebat dan mengeluarkan suara kepakan yang keras, seolah-olah ada yang menggedor-gedor di luar. Tiba-tiba, lebih dari selusin orang gemetar ketakutan, dan Charles Ma tidak bisa menahan diri untuk mundur selangkah karena ketakutan mendengar suara ketukan yang tiba-tiba. Saudara Chen, apakah itu kamu? Charles Ma bereaksi dan bertanya dengan keras. Ekspresi yang lain saat ini juga serius. Lagi pula, di luar jendela gelap gulita. Pada saat ini, suara Jerry yang sangat lemah tiba-tiba datang dari luar pintu. Ini aku, cepat buka palka dan biarkan aku masuk. Makhluk ini terlalu menakutkan. Aku bukan tandingannya. Tolong bantu aku secepatnya dan biarkan aku masuk. Tok tok tok. Cepat buka palkanya, nanti dia menyusulku, cepat buka pintunya. Suara Jerry yang terdengar sangat lemah, dan nadanya sangat tergesa-gesa di akhir. Charles Ma tiba-tiba merasa khawatir. Dia buru-buru menarik baut pintu dan bersiap membuka pintu. Tetapi, sepasang tangan besar tiba-tiba meraih lengan Charles Ma dan mencegah Charles Ma membuka pintu. Charles Ma tertegun sejenak, dan kemudian wajahnya menjadi sangat muram. Dia berbalik dan menemukan bahwa Tom Liu yang menghentikannya. Minggir! Charles Ma berteriak dengan marah. Mendengarkan suara lernah Jerry Yang, dia hampir mati ketakutan. Kalau Jerry yang dibunuh oleh monster itu karena keterlambatan membuka palka, sebagai saudara baiknya, Charles Ma akan menyalahkan diri sendiri selama sisa hidupnya. Ketika dia melihat seseorang menghentikannya, dia sangat marah, matanya merah, dan seluruh tubuhnya mendidih karena niat membunuh. Biarpun Tom Liu takut dengan kekuatan Charles Ma, melihat kegelapan yang menakutkan di luar jendela saat ini, dia benar-benar khawatir makhluk itu akan mengambil kesempatan untuk bergegas ke helikopter bersama Jerry Yang. Dia tahu betul bahwa begitu monster itu memasuki helikopter, mereka semua pasti bukan tandingannya. Dia tidak ingin mempertaruhkan nyawanya demi Jerry Yang. Bersambung. Bab 2540, hancur jiwanya. Jadi Tom Liu mencoba yang terbaik untuk menghentikan Charles Ma, dan meraung dengan marah. Benda itu sangat menakutkan, apakah kamu akan membuka palkanya dan membiarkan kita semua dikubur bersamanya? Dia sendiri yang mengatakan sebelumnya bahwa apapun suara yang kita dengar, kita tidak diperbolehkan meninggalkan tempat duduk, apalagi membuka pintu kabin.
Karena dia sendiri yang mengatakannya, bahkan kalau dia mati, itu adalah kesalahannya sendiri, tidak bisa menyalahkan kita. Lagi pula, bukankah tetua pertama juga memerintahkan kita untuk menuruti perkataannya dalam segala tindakan? Jadi kita harus duduk dan menunggu helikopter mendarat. Mendengar kata-kata Setom Liu, Charles Ma menjadi semakin marah. Dia secara alami tahu bahwa orang ini bukan mau menuruti perintah Jerry Yang, tetapi takut mati. Minggir! Charles Ma segera menepis tangan Setom Liu. Tetapi, saat dia meraih baut pintu lagi dan bersiap untuk membukanya, dia tiba-tiba menjadi tenang, dan untuk sesaat dia teringat peringatan Jerry yang setelah melompat keluar dari helikopter. Di luar pintu kabin, suara Jerry yang masih terdengar, dan ketukan di pintu masih ada. Tiba-tiba, Charles Ma menemukan pintu kabin diketuk begitu keras hingga hampir berubah bentuk. Suaranya sangat keras, sedangkan suara Jerry yang sangat lemah. Logikanya, kondisi Jerry yang begini tidak mungkin membuat ketukan keras. Pada akhirnya, Charles Ma ragu-ragu dan tidak membuka palka. Jantung Setom Liu dan yang lainnya yang melihat tindakan Charles Ma hampir berdebar-debar. Pada saat ini, Jerry yang secara alami memperhatikan perilaku sosok hitam di depannya. Orang yang mengetuk pintu helikopter adalah makhluk lain yang terbentuk setelah monster itu menyebar, menyamarkan suaranya saat mengetuk. Sialen! Jerry yang berteriak dengan marah. Melihat palka sudah lama tetap tidak dibuka, dia akhirnya menghela nafas lega. Dia bersyukur sudah secara khusus memperingatkan Charles Ma dan yang lainnya sebelum turun dari helikopter. Karena Jerry yang tahu betul bahwa dalam keadaan normal, ketika Charles Ma mendengar suaranya, dia pasti akan membuka pintu tanpa ragu-ragu. Segera, Jerry yang mengangkat tinggi pedang kaisar di tangannya, Guntur datang. Boom! Boom! Di langit malam yang gelap, kilat dan guntur tiba-tiba muncul. Guntur dan kilat dengan kekuatan menelan langit langsung digabungkan dengan pedang kaisar. Ketika Jerry yang berada di pulau itu sebelumnya, dia sudah menghilangkan beberapa makhluk yang mirip dengan yang ada di depannya, jadi dia secara alami tahu cara menghilangkannya secara langsung. Tetapi, merasa aura makhluk yang dia hadapi sekarang berbeda dengan makhluk di pulau itu, Jerry yang ingin memahami apa yang akan terjadi, jadi dia belum melakukan gerakan mematikan. Pada saat ini, melihat betapa liciknya si hantu kecil ini, Jerry yang juga khawatir Charles Ma tidak akan mampu menahan penyamaran hantu itu dan membuka palka, jadi dia segera mengeluarkan kartu trufnya. Mati! Jerry yang berteriak pelan, dan pedang kaisar di tangannya tiba-tiba menghantam makhluk itu dengan kilat dan guntur. Makhluk itu langsung ketakutan dan berbalik lalu lari, membungkus erat semua kabut hitam di sekitarnya. Bang! Bang! Boom! Tapi bagaimana monster kecil itu bisa menahan baptisan guntur dan kilat dari 9 langit? Bersamaan dengan suara berderak, kabut hitam besar dan makhluk itu terbungkus petir dan dilahap dengan gila-gilaan. Jeritan monster itu terdengar sepanjang langit malam. Ketika guntur dan kilat menghilang, kabut hitam juga menghilang sepenuhnya, dan monster menakutkan sebelumnya dihancurkan sepenuhnya oleh petir. Bersambung.